Hai we, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah singgah dan nonton video kami. Oh ya, selamat datang di Berbagi Cerita. Oke we, di video kali ini aku akan melanjutkan video part 1 yang kemarin yang menceritakan aku lihat kuntilanak itu we. Kalian masih ingat kan video part 1 yang kemarin itu? Nah, ini adalah video lanjutan dari video part 1-nya itu, gitu we. Nah, bagi kalian yang baru nonton part 2-nya ini, aku saranin dulu ya we, kalian tonton dulu video part 1-nya. Biar apa? Biar kalian nanti bisa sinkron nih video part 2 dan part 3 nanti. Karena di video part 1 itu udah aku jelasin we denah-denahnya, denah hotelnya di mana dan denah kafenya itu di mana. Jadi nanti kalau kalian nonton part 2 part 3-nya itu udah sinkron kayak gitu. Oke we, kejadiannya itu sama persis di lantai 2 juga we, kayak yang di part 1 kemarin. Nah, jadi sebelum aku lanjutkan nih ceritanya ke kalian, ada baiknya kalau aku jelasin dulu ke kalian ini gimana posisi yang ada di lantai 2 ini. Nah, di lantai 2 ini itu ada 3 tenan we. Kalian tahu 3 tenan ini? Tenan itu kayak tempat jual food cart gitu loh we. Nah, itulah kan. Nah, 2 tenan itu ada di depan posisinya. Depan kantor kami yang kemarin, ya kan? Nah, 2 tenan ini posisinya malam itu tutup. Nah, sedangkan 1 tenan lagi itu masih buka we. Dan posisinya dia itu ada di sebelah kiri paling sudut, dekat kamar mandi luar itu. Dia dekat kamar mandi luar we, posisi tenannya ini. Nah, di samping kamar mandi itu ruang meeting we. Ruang meeting ini buka kalau cuman ada orang yang mau nyewa untuk meeting di situ, ya kan? Kalau nggak, ya gelap suasananya. Nah, samping ruang meeting ini barulah kantor kami yang kemarin ada penampakan hantu belautu we. Kuntilanak, ya kan? Nah, itulah barulah kantor itu. Nah, udah terbayang lah kalian posisinya, ya kan we? Oke we, kejadian ini terjadi di jam 9 malam we. Yang dimana posisinya semua aktivitas malam itu berjalan dengan lancar. Tapi memang malam itu pengunjung di lantai 2 sepi kali we. Cuma ada 1 atau 2 orang lah pengunjungnya yang di lantai 2. Selebihnya itu kayak di lantai 1 gitu banyakan. Di lantai 2-nya cuma 1 atau 2 orang lah pokoknya, ya kan. Nah, di kantor pun itu cuma ada aku, Ojan, Rizka, sama Sitia. Biasanya kan rame, lebih rame lagi, ya kan. Ini cuma kami berempat. Nah, tiba-tiba we, terdengar suara benda jatuh dari sebelah kiri kantor kami tuh we. Kedebuk. Gitu ya. Ya kan. Tapi di situ kami nggak ada reaksi apapun we. Ya biasa aja, santai, ya kan. Malah kami buat bercandaan we. Aku bilang gini kan, weh, jangan-jangan kuntilanak itu lagi we buat tingkah. Gitulah aku bilangnya kan. Tapi we, selang beberapa menit kemudian datang waiters we dari luar ke dalam ruangan dengan muka paniknya we. Dibilang kayak gini, Bu, yang jaga tenan jatuh pingsan bu. Tapi badan kok gemetar-gemetar ya bu ya? Coba tengok bu. Itu katanya sama kami ya kan. Kami pun terkejut lah ya kan we. Terus kami datangilah ke arah sana. Nah pas kami sampai di sana we, memang betul kakak tuh nggak sadarkan diri we, alias pingsan. Tapi aneh kakak itu gemetar-gemetar gitu we, kayak gini. Inilah kan kakak itu nggak sadar ya kan, gini. Terus gemetar badannya. Gitu. Aneh kan? Nah, lihat kondisi kakak itu yang pingsan tapi gemeter-gemeter gitu we. Nah, kami pun angkatlah kakak ini ke ruang meeting we. Maksud hati itu biar jangan dilihat-lihat orang banyak ya kan. Ke ruang meeting lah kami antar dia. Nah, pas sampai ruang meeting, disinilah epicnya we. Disinilah yang ngerinya we. Ya, udah. Pas kami nyampe di ruang meeting, itu kakak itu masih belum sadar. Masih pingsan tapi gemeter-gemeter gitu ya kan we. Ada salah satu waiters kami yang bawa minyak kayu putih. Ya udah, kami kasihlah minyak kayu putih dulu ya kan di bagian hidungnya we. Itu kami masih kayak, ya udahlah ya kakak ini mungkin pingsan karena belum makan atau masuk angin gitu lah ya kan we. Pikiran otak kami ini ya kan. Polos lah kami situ we. Nggak ada pikiran kami aneh-aneh mungkin ke hantu atau begini ke sana, enggak. Pikiran kami cuman ya kakak ini masuk angin gitu ya kan. Nah we, setelah itu tiba-tiba
kakak ini terbangun weh, sadar dia gini. Ini kan pingsan nih. Gini. Sadar ya kan? Kami kira sadar karena kami kasih minyak kayu putih bagian hidungnya tadi weh. Rupanya ada yang aneh weh dari kakak ini yang sadar ini. Masa dia sadar tapi senyum-senyum sendiri weh. Malah selang beberapa menit kemudian ketawa dia terbahak-bahak. Bayangkan kalian lah. Rupanya weh kakak itu kesurupan. Biar tahu kalian. Nah setelah kami tahu kakak ini kesurupan, yang pertama kali membantu kakak ini untuk sadar itu adalah Bang Ojan weh. Datanglah Bang Ojan ini di sebelah kanan kakak ini ya kan, dan membacakan ayat kursi di kuping kanan kakak itu. Nah si Rizka juga mau membantu kakak ini ya kan. Datanglah si Rizka di sebelah kiri kakak ini ya kan. Datanglah dia, dibacakannya lah weh pakai ajaran dia. Ya kan? Nah ini cuma mempraktekkan ya weh, maaf ya weh, bukan ada maksud penistaan atau hal-hal lain lah yang menurut kalian negatif ya kan. Aku cuma mempraktekkan. Jadi si Rizka ini datang di sebelah kiri, terus dipegangnya lah kepala kakak itu ya kan, kakak yang kesurupan itu kayak gini, sambil dibilangin lah, atas nama Tuhan Yesus gitu. Terdiam aku di situ. Nggak tahu aku mau gimana lagi. Kenapa aku diam? Kuping kanan dibaca ayat kursi, di sebelah kiri dibilang atas nama Tuhan Yesus. Nggak tahu aku. Betul bingung aku situ. Jangankan kakak yang kesurupan itu ya kan weh, aku yang sadar pun bingung. Mana yang mau aku dengarkan? Ya kan, hantunya bingung ya. Aku Islam atau Kristen ini ya kan, gitulah hantunya nih kira-kira. Nah, nah jadi terakhir weh, karena di situ kondisinya udah bingung ya kan. Terakhir aku inisiatif lah ya weh. Kusuruhlah salah satu waiters kami untuk ambil bawang putih. Karena kalau dari YouTube yang pernah aku nonton, itu katanya kalau orang kesurupan taruh aja bawang putih di kuku-kukunya nih, di ujung-ujung kukunya gitu ya kan weh. Nah jadi kusuruhlah waiters kami untuk ambil bawang putih. Nah setelah bawang putih itu datang, ku taruh lah weh bawang putih tadi di kuku-kuku kakak yang kesurupan itu weh, ya kan. Nah jadi setelah ku taruh lah weh bawang putih di kuku kakak itu, nah yang tadi ekspresi kakak itu yang bingung ya kan, mana yang aku dengar itu gitu ya kan, itu berubah weh jadi yang lebih ekspresif dan lebih marah gitu weh. Malah tambah ngamuk kakak ini setelah ku taruh bawang putih di kuku-kukunya. Dan kakak ini malah teriak-teriak gitu weh, teriak-teriak nggak jelas gitu lah kakak ini ya kan. Nah mendengar kakak itu tadi teriak-teriak weh, salah satu waiters kami ngasih saran weh. Bang, gimana kalau kakak ini kita ajani aja bang? Kayak lebih paten bang. Nah setelah waiters kami tadi ngasih saran, kami pun mencoba untuk mengajani kakak ini weh. Nah di sini kami berbagi weh. Aku di kuping sebelah kanan ya kan weh. Nah si waiters ini tadi itu di sebelah kiri dia, di kuping kakak ini ya kan. Nah ada juga yang megang tangannya dan megang kakinya weh. Itu pun sambil azan gitu ya kan. Pokoknya semua kami tuh sambil azan lah. Di situ kami panik lah weh. Azan tapi sambil panik gitu lah ya kan weh. Karena kami bingung nih gimana cara mengeluarkan hantu-hantu ini dari tubuh kakak ini gitu ya kan. Kalian tahu nggak weh? Saking paniknya aku sampai lupa weh. Mana yang lebih dulu? Hayal sholah atau hayal falah? Terbodoh aku di situ weh. Ku bilang sama waiters yang tadi di sebelah kiri itu ya kan. Ku bilang sama dia, "Dek, mana yang duluan, Dek? Hayal sholah atau hayal falah?" Dia pun ngeblank weh. Ngeblank dia tiba-tiba. Ya kan? Terus dibilangnya, "Bang, hayal sholah dulu lah, Bang." Dibilang dia. Nah, seketika gara-gara aku lupa, kami ngulang weh dari awal. Ada aja memang. Bisa pula lupa ya kan, gara-gara azan sambil panik lupa. Nah, ngulang lah kami dari awal. Ya maklum lah ya kan weh, cuman 2 giga nih memori aku ya kan. Nah weh, setelah berulang-ulang kami azan di kuping, di tangan, dan di kaki kakak tuh, di situ kakak itu udah mulai merasa tenang weh. Di waktu yang bersamaan, Pak Ustadz ini pun datang weh. Alhamdulillah datanglah Pak Ustadz ya kan.
Soalnya kami nggak kepikiran lagi ngundang Pak Ustadz. Mungkin yang ngundang Pak Ustadz ini orang-orang yang daerah-daerah situ. Mungkin dibilang yang Pak Ustadz ini, Pak ada kesurupan di sana, gitu lah ya kan. Datanglah Pak Ustadz ini, Kami pun udah mulai merasa tenang karena udah ada Pak Ustadz ini, gitu ya kan. Nah, pas Pak Ustadz ini datang, Pak Ustadz ini bilang, izin, saya boleh minta air putih sama bawang putih? Kami kasih lah ya kan, Kami ambilin, terus kami kasih lah sama Pak Ustadz nih. Nih Pak, air putih sama bawang putihnya, gitu ya kan. Terus air putih yang tadi diambil Bapak ini dari kami, dibacainnya lah ayat-ayat. Setelah dibaca ayat-ayat, bawang putih tadi itu ditaruh-taruhnya lah di ruas-ruas jari kakak tuh dan di belakang kuping kakak itu. Kalian tahu setelah ditaruh bawang putih di ruas jari kakak tuh sadar sadar deh. Tapi sadarnya masih agak aneh. Senyum-senyum dia Bayangkan lah, senyum-senyum dia. Si Pak Ustadz ini pun nggak mau kalah. Makin dibuatnya bawang putih tadi di ruas jarinya sama di belakang ini ya. Muntah-muntah kakak itu banyak muntahnya Berarti kan bukan masuk angin, tapi memang kemasukan hantu belau tuh ya kan. Muntah-muntah kakak tuh banyak kali muntahnya. Barulah dikasih Pak Ustadz ini air minum yang udah dibacainnya ayat-ayat tadi. Diminumkannya lah kan dan diminumkannya kayak gini, udah merasa tenang lah kakak itu. Tapi kakak ini tenangnya malah dibilang kayak gini sama kami. Kok aku bisa di sini? Kok aku nggak di tenan? Masih dipikirkannya tenan tadi Kami udah heboh dibuatnya, ya kan? Terus aku bilang sama kakak ini, iya kak, tadi kakak kesurupan. Udah buat heboh lah kakak pokoknya kak. Gitu aku bilang Gondok aku ya kan. Masih pikirin tenan, aku udah panik. Aku bilang lah kayak gitu. Udah buat heboh kakak, aku bilang. Nah disinilah kakak itu mulai bercerita Sebelum kejadian itu, kakak ini sebenarnya lihat pocong di dekat kamar mandi itu Dekat kamar mandi dekat tenan tadi ya kan. Disitulah kakak itu lihat pocong. Nah merinding aku Astagfirullah, merinding aku. Disitulah kakak itu lihat pocong Nah setelah lihat pocong itu, barulah kakak ini pingsan. Gitulah perasaan dia. Tapi kata kakak ini sebelumnya juga dia lihat pocong itu di situ. Udah sering lah dia istilahnya nengok pocong itu di situ hilang timbul gitulah, sering dilihatnya di situ ya kan. Tapi nggak pernah kesurupan. Nah nggak tahu nih kali ini kok mental kali pocong itu masuk ke dalam tubuh kakak itu ya kan. Nah itu nggak tahu. Nah setelah semuanya damai, tentram dan tenang, Pak Ustadz ini ngomong saran saya, kata Pak Ustadznya, kalau bisa di sini dibuatlah kayak pengajian, entah sekali sebulan, gitu ya kan, dibilang bapak nih, biar kondisinya lebih aman dan lebih tentram lagi ke depannya. Gitulah saran Pak Ustadz ini Nah di sini aku iseng-iseng aja nih nanya sama Pak Ustadznya, karena kan selagi ada nih Pak Ustadz di sini, ya udah aku tanya lah sama foto yang ini. Masih ingat kan sama foto ini? Ini ada di part 1 gitu ya kan. Nah aku bilang sama Pak Ustadz ini, Pak coba Bapak lihat foto ini, aku bilang gitu kan. Terus dibilang dia, Astagfirullah, ini di mana Bapak foto, kata dia. Aku bilang, ayo Pak ke tempatnya kita yuk, aku bilang. Ku antarlah Bapak ini ke tempat aku foto itu ya kan. Pas Bapak itu nyampe di ruangan yang aku foto ada kuntilanaknya ini, Bapak tuh bilang, merinding aku sini Pak, katanya. Di sini memang dia Pak. Kalau aku lihat auranya memang auranya di sini Pak. Gitu katanya. Kalian udah bisa lah kan terbayang kan? Gitulah katanya. Memang di sinilah Pak dia. Nah saran saya Pak, ikutilah tadi tuh Pak. Buatlah pengajian Pak. Walaupun dia cuma sekali sebulan Pak di sini. Biar lebih aman dan lebih tentram Pak kondisinya. Gitu kata Pak Ustadznya Nah itu dia cerita part 2 kita kali ini. Nah gimana menurut kalian?
kalau menurut aku ini tuh kayak seram plus kayak ya berkesinambungan aja weh sama cerita yang part 1 itu gitu kan. Soalnya part 1 itu aku lihat kuntilanak. Nah di part 2 ini yang menjaga tenan katanya lihat pocong weh. Agak seram gitu loh weh memang ya kan. Oke weh, nanti kita bakalan lanjut di part 3-nya, dan part 3 ini yang bakal lebih seramnya weh. Karena di sini udahlah, nanti kita ceritakan aja di part 3-nya. Sampai ketemu di part 3-nya ya weh. Oh ya weh, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua teman-teman dan kerabat-kerabat kalian semuanya ya weh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.